Bab 1832. 500 batu ekstrim. Sampai saat itu, kultivator tidak bisa melarikan diri dan batu ekstrim yang didapatkannya di sepanjang jalan juga akan hilang di dalam tanah ekstrim. Oleh karena itu, setiap kekuatan yang masuk ke tanah ekstrim akan menyiapkan sebuah piring formasi untuk kultivator. Bahkan jika sampai di tempat yang buntu dan tidak bisa melarikan diri, mereka masih bisa mengirim batu ekstrim yang didapatkan, tidak akan membuat keluarga atau sekte tidak mendapatkan apa-apa karena itu. Dalam satu hari, kita sudah mendapatkan 500 batu ekstrim. Master Guru pasti sangat senang ketika mengetahuinya. Setelah mengirimkan batu ekstrim, Yesi Wu tersenyum. Hehe, adikmu. Aku baru saja menerima batu ekstrim yang dikirim Huorong di hari pertama, coba tebak ada berapa? Di tempat pemberhentian berbagai kekuatan, Huo Zong memasang wajah sombong dan mengumpulkan batu ekstrim yang baru saja dikeluarkan dari formasi teleportasi di sini. Di dalam tanah ekstrim, setiap kekuatan memiliki satu piring formasi, tetapi di luar hanya ada satu formasi besar yang bertanggung jawab untuk transmisi semua batu ekstrim. Dan di daerah milik partai Jihuo, setelah Huo Zong melambaikan tangan untuk menghitung batu ekstrim, dia menyimpannya. Melihat batu ekstrim itu, Nenek Yu dan Nenek Zhen terlihat murung. Penguasa istana dingin tampak tenang. Kalau begitu selamat untuk ketua. Hehe, adikmu, kamu terlalu impulsif. Partai Jihuo kami jauh lebih unggul dari istana es Arktik dalam hal rute perjalanan atau kekuatan kultivasi penjaga api ekstrim. Kata Huo Zong dengan sombong sambil mengelus jenggotnya. Sayang sekali kamu menaruh harapan pada Erik Qin, benar-benar salah, anggaplah kekalahan kali ini sebagai pelajaran. Batu ekstrim istana esku belum dikirim, sepertinya ketua Huo berkata terlalu cepat. Kata penguasa istana dingin dengan dingin. Aku khawatir kalian akan lebih kecewa ketika melihatnya. Huo Zong mencibir sambil menggeleng. Jika Erik Qin itu bisa mendapatkan 100 atau 200 buah, aku akan menganggapnya hebat. Melihat batu ekstrim yang ada di depan Huo Zong, kultivator dari masing-masing kekuatan juga menunjukkan rasa iri. Anak baik, tidak heran Huorong adalah juara satu di Liga Pahlawan Es dan Salju, dia sudah mendapatkan begitu banyak batu ekstrim dalam satu hari. Dilihat dari jumlahnya, pasti ada 300 atau 400 buah. Selain itu ini masih hari pertama, tepi formasi jauh dari gunung suci tertinggi abadi, batu ekstrim yang terbentuk juga relatif sedikit, pasti akan lebih banyak lagi di kemudian hari. Semua kultivator sangat iri. Selama 7 hari perjalanan di tanah ekstrim, setiap kelompok orang akan mengirim batu ekstrim yang didapatkan setiap hari untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan menyebabkan semua batu ekstrim hilang. Dan setiap hari ketika batu ekstrim dikirim adalah momen membanggakan partai Jihuo. Perjalanan tanah ekstrim terakhir kali, partai Jihuo mendapatkan 5.000 batu ekstrim, jauh mendahului semua kekuatan lain dan membuat heboh. Dilihat dari situasi kali ini, partai Jihuo mungkin akan maju lebih jauh lagi. Memikirkan ini, banyak kepala rumah atau master sekte yang melihat ke arah penguasa istana dingin. Penguasa istana dingin bertaruh dengan partai Jihuo, hampir bertaruh pada fondasi sekte yang sudah ratusan tahun. Dan kali ini, partai Jihuo langsung memperoleh hasil yang bagus di awal, istana es Arktik sepertinya pasti kalah. Terakhir pasukan es istana es Arktik mengalami kerugian besar, bahkan murid kesayangan Tuan Istana meninggal di tanah ekstrim, kali ini mungkin akan kalah dengan lebih parah. Sepertinya pasti kalah, penguasa istana dingin masih muda dan terlalu impulsif. Semuanya jangan tebak lagi, cepat lihat, formasi milik istana es menyala, kita akan segera tahu berapa banyak yang didapatkan istana es di hari pertama. Ketika orang ini berbicara, semua orang di tempat melihat ke sana.
Huo Zong juga melihat ke sana dengan tertarik. Para kekuatan besar memang suka bersaing, pihak mana yang mendapat lebih banyak batu ekstrim. Terlebih lagi kali ini ada taruhan besar antara Istana Es Arktik dan Partai Jihuo, semua orang menjadi lebih peduli. Tetapi semua orang yang hadir, sebagian besar merasa pendapatan Istana Es Arktik seharusnya lebih sedikit dari Partai Jihuo, bahkan setengahnya saja tidak ada. Shoot shoot shoot. Dan tepat setelah formasi menyala, secercah cahaya Reiki berkedip, batu ekstrim yang sebening batu kristal dan penuh energi muncul di depan semua orang. Batu roh khusus seperti batu ekstrim hanya akan tetap dalam keadaan penuh energi di dalam tanah ekstrim. Begitu berhubungan dengan dunia luar, bahkan jika di dalam tas penyimpanan khusus, perlahan-lahan energinya akan menyebar dan membuat batu menjadi redup. Ini juga merupakan alasan mengapa kedua pihak berani bertaruh dengan batu ekstrim, karena hanya dengan sekali lihat bisa tahu apakah benda ini baru diambil. Melihat batu ekstrim terus melonjak, suasana hati semua orang juga terus berubah. 100 buah, 200 buah, 300 buah. Jumlah batu ekstrim bertambah dengan cepat, bahkan sudah jauh melebihi jumlah partai Huoji. 500 buah. Akhirnya, setelah menghitung jumlah batu ekstrim, banyak kultivator yang menarik napas dan terkejut. Eric Qin, orang yang diremehkan oleh Huo Zong dan direndahkan oleh semua orang memimpin pasukan es yang kekuatannya menurun, dalam satu hari, tidak hanya jauh melampaui partai Jihuo, tetapi juga mendapatkan 500 batu ekstrim. Jumlah ini, jika dalam 7 hari seperti itu terus sudah bisa mencapai 3.000 buah batu ekstrim, 3 kali lipat jumlah yang didapatkan Istana Es Arktik terakhir kali. Dan, jangan lupa, semakin dekat dengan Gunung Suci, batu ekstrim akan semakin banyak. Pandangan semua orang tertuju pada penguasa Istana Dingin dan Huo Zong. Taruhan yang awalnya dianggap tidak ada ketegangan, kini tampak sedikit menegangkan. Kedua nenek juga tertegun sejenak, kemudian ada kegembiraan yang tak terkendali di mata mereka. Kultivator Istana Es Arktik yang datang semuanya bersorak dan heboh. Tuan Qin benar-benar tidak mengecewakan kepercayaan Tuan Istana. Ketua Huo, kamu telah mengalah, kata penguasa Istana Dingin sambil tersenyum. Eric Qin itu beruntung, mungkin kebetulan bertemu kelompok besar batu ekstrim. Setelah Huo Zong marah, dia tersenyum lagi dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tetapi, taruhan ini berlaku selama 7 hari. Dalam beberapa hari ke depan, adikmu akan dapat mengetahui perbedaan anggota kedua pihak. Perbedaannya sangat besar. Setelah menyimpan batu ekstrim, Huo Zong mendengus pelan dan berjalan pergi. Beritahu Huo Rong, suruh dia cari lebih banyak batu ekstrim beberapa hari ini. Hal ini bersangkutan dengan masa depan dua sekte, Partai Jihuo-ku tidak boleh kalah. Baik. Penatua Partai Jihuo segera mengangguk. Kehilangan muka di hari pertama tidak perlu takut, kembalikan saja di hari kedua. Dan Eric Qin bisa menang dari Huo Rong adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Di dalam tanah ekstrim, tidak tahu berbagai emosi semua orang setelah melihat batu ekstrim. Setelah memperbaiki rute perjalanan, Eric Qin memimpin semua orang untuk berangkat lagi. Melihat tatapan curiga Finola Su, Eric Qin tersenyum masam, dan hanya bisa menjelaskan padanya lewat transmisi suara. Finola Su baru mengerti, dia pernah melihat Iblis Fu dan tahu keberadaan sisa jiwa ini di dalam tubuh Eric Qin, jadi dia tidak terlalu terkejut. Eric Qin berpikir sejenak, dia sekalian mengirim rute yang diberikan Iblis Fu kepada Finola Su. Jika terjadi sesuatu di perjalanan, dia kehilangan kontak dengan pasukan es, setidaknya mereka tidak tersesat di tanah ekstrim. Tetapi ini juga hanya untuk berjaga-jaga, karena semua orang beraksi bersama di tanah ekstrim dan tidak banyak kesempatan untuk memisahkan diri. Pemimpin Qin,
Apakah kamu mau memberitahu tuan istana mereka tentang perubahan rute? Terbang di lingkungan yang asing, Yesiwu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Bersambung.